Kita mulai saja ya, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan. Sudah 13.36. Mungkin terlebih dahulu diperkenalkan untuk pemateri masing-masing adalah Kak Reski dari Riau, kemudian Kak Fuad dari Magelang ya. Sidoarjo. Kemudian Kak Ridityo dari Jogja, kemudian Kak Wulan dari mana Kak Wulan? Salatiga. Salatiga, alhamdulillah. Ya. Terima kasih sudah mau berbagi, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Mungkin kita mulai terlebih dahulu dari siapa nih? Kak Wulan terlebih dahulu deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk timnya Mas Ade, Mbak Respi, Mbak Retno yang sudah membangun acara ini. Kita bisa bertemu meskipun hanya secara virtual. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu member dari King Salman meluangkan join di sesi online sharing kali ini. Saya langsung memperkenalkan diri saja. Saya dari Salatiga, saya ibu rumah tangga dan bergabung dengan King Salman itu bulan Februari tahun 2020. Waktu itu saya sangat tertarik dengan sponsorship di post King Salman pada waktu itu mencari reseller untuk bahasanya sangat persuasif sehingga saya tergiur untuk langsung dengan King Salman. Terus terang saya ini baru pertama kali menjadi reseller dan itu adalah kurma. Saya nggak mengerti produk sama sekali dan saya belajar banyak dari channel yang diberikan oleh King Salman. Itu dan ya, alhamdulillah pada saat sebelum Ramadan dan pasca meskipun hanya 76 tapi saya berhasil di ke grup Al-Quran ini. Lagi-lagi terima kasih untuk King Salman. Kalau saya ditanya kenapa saya bisa menjadi top leader, sebenarnya terlalu kalau menyebut seperti itu karena semuanya adalah itu anugerah dari Allah menurut saya. Karena saya mungkin yang saya sama seperti yang Ibu lakukan selama ini. Jadi melakukan posting di sosial media pribadi maupun yang khusus platform untuk produk-produk King Salman. Tapi maju karena saya nggak punya produk knowledge yang kuat. Kemudian saya juga takutnya nanti ada penolakan seperti itu. Tapi saya tetap tiap hari tetap posting. Saya punya target satu selain posting di platform dan di story WA, saya juga saya japri at least 5-10 orang hari. Itu mau berbalas atau tidak saya tetap japri. Kemudian saya berusaha menggali. Kalau misalnya ada respon, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada respon, saya juga nggak boleh sakit hati ya. Jadi kalau ada respon, saya biasanya menggali kebutuhan saya itu yang bertanya ini apa. Kemudian saya berusaha yang King Salman punya untuk bisa menjual gitu. Kalau untuk Al-Quran membuat saya mengungguli Mas Radityo nih. Ini yang terakhir kemarin saya menjual bulan September itu akhir September saya menjual 95 Al-Quran. Itu dari customer saya yang berada di Medan karena dia untuk wakaf yang memang sebelumnya punya hubungan dengan customer itu sebagai teman itu ingin bersedekah tapi meskipun kecil-kecilan gitu. Kita join karena saya mungkin rezeki yang diberikan belum sebanyak teman saya itu, jadi bantu di ongkos kirim. Saya yang membeli Al-Qurannya, saya yang membagikan ongkos kirim dari saya gitu. Kemudian dia akhirnya bangkan untuk menggandeng
teman-teman atau bukan anak buahnya untuk berwakaf Al-Quran. Jadi dia pesanannya dia menjadi banyak gitu. Jadi itu alhamdulillah merupakan customer yang kiriman dari Allah gitu bagi saya gitu. Kalau saya ditanya mengenai tips dan trik, saya nggak bisa banyak bicara karena saya lakukan hanya berikhtiar doa. Jadi customer itu yang mengirim, yang menggerakkan hatinya adalah Allah, gitu Mas. Itu sharing dari saya. Terima kasih waktunya dari Mas Adik yang berikan kesempatan untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti apa ya yang didapatkan itu secara tiba-tiba gitu ya bulan September kemarin ya? Iya, yang banyak, yang paling banyak. Tapi memang pada saat mulai launching, saya sudah mulai gandeng ya, sedikit ya kecil-kecilan teman-teman saya, kenalan saya paling dekat dulu untuk berwakaf. Gitu. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan ke Kak Radityo. Dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Senang sekali nih bisa bersilaturahim ya dengan mas-mas, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota dari King Salman. Ya. Saya bergabung dengan King Salman itu saya agak lupa ya. Kira-kira kalau nggak tahun 2017, 2018. Yang jelas dulu produk yang pertama kali itu kan hanya kurma ya, kurma biasa. Kemudian ditambah lagi ada kurma ajwa. Ya, itu kayaknya tahun 2019 baru kurma ajwa keluar produknya. Berikutnya adalah Al-Quran dan sajadah gitu. Saya sebenarnya sih jualan itu hobi ya. Jadi apa yang bisa saya jual, apapun bentuknya, yang penting halal itu pasti saya akan jual. Jadi kayaknya sih untuk saya pasti ganti-ganti. Untuk akhir-akhir ini memang King Salman karena saya lihat produk ini yang repeat order, kemudian waktu maksudnya di setiap waktu produk-produk King Salman itu pasti diminati oleh orang. Jadi tidak ada oh saatnya jualan produk ini hanya ini sampai bulan ini atau tahun ini. Sepanjang masa itu produk King Salman itu bisa kita jual. Memang saya kayaknya sih saya pastinya akan fokus ke sini. Tentunya nanti kita butuhkan lagi produk-produk lainnya gitu. Yang jelas saya kalau menjual barang itu pasti saya harus suka dulu. Itu kuncinya. Saya kurma, akhirnya tadinya saya sama sekali nggak suka kurma. Tapi begitu saya merasakan kurma King Salman, itu pertama kali saya suka kurma. Ya udah akhirnya saya jualan gitu. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran saya coba enak. Berarti asik. Sajadah ini juga pas sekali momennya ya, di momen pandemi seperti ini memang orang banyak sekali membutuhkan pocket sajadah supaya ibadah itu bisa di mana-mana dan nggak galau, artinya nggak khawatir dan sebagainya. Nah, itu saya sendiri saat ini saya kerja di Bank Riah Mandiri. Makanya kalau pagi sampai malam itu bisa saya slow respon ya, saya hanya baca saja gitu, karena memang patokan saya yaitu saya mulai bekerja itu malam dan weekend, Sabtu dan Ahad itu biasanya. Kekuatan saya sebenarnya hanya di kekuatan jaringan saja. Jadi saya hanya mengembangkan penjualan saya lewat jaringan. Ya kan memang jaringan dari teman-teman alumni SMA, alumni SMP, kemudian teman-teman di kantor ya, terutama nasabah itu yang banyak membantu saya. Seperti Al-Quran itu
saya beberapa nasabah yang mereka berkeinginan untuk wakaf Al-Quran, kemudian masih bingung penyalurannya seperti apa, saya coba bantu. Begitu juga nasabah prioritas itu kan biasanya mereka ingin juga berbagi. Itu pintu saya lewat situ gitu. Di samping itu saya juga mengelola sebuah grup ya, yang sebenarnya grup ini nggak sengaja dibentuk grup WA itu. Semuanya orang di grup WA itu senangnya jualan. Dari situ kita saling menjual produk, memasarkan produk kita, saling mereferalkan. Jadi syarat untuk masuk di grup itu mudah, nggak ada syarat finansial dan sebagainya. Yang penting bisa saling menggunakan produk sesama grup itu dan juga saling mereferalkan. Di situ kekuatan ini ya sama ini. Jadi nanti insya Allah bulan depan Mbak Ulan mungkin saya akan salib lagi untuk bisa nomor 1 lagi ya Mbak Ulan ya. Mudah-mudahan saya salib lagi. Oh, gitu. Baik, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti sharing-sharing yang lain bisa setelah teman-teman yang pemateri yang lain juga bisa bercerita di forum ini. Terima kasih Kak Ade, Kak Respi, dan Kak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi sudah dari Kak Radityo, kemudian selanjutnya Kak Fuad masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kak Fuad. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tentunya tetap iman istiqomah. Baik, kalau dari saya, nama saya Fuad Rosidi, panggilan Fuad. Saya gabung dengan tim Salman sejak saya resign dari Pegawai tahun 18. Itu saya tanpa persiapan, tanpa niatan bagaimana, yang jelas mencari rezeki yang halal. Jadi meninggalkan dunia perbankan, dan saya enggak cari saya karena dari sisi materinya itu belum ada ya, itu menurut saya komplit, lengkap, dan applicable. Nah, untuk kesininya 2018 tepatnya Mei, benar itu bulan puasa, ada momentum yang sangat tepat, dan waktu itu yang mendasari menguatkan saya sampaikan ini sistemnya gimana, bergoror enggak, bahkan saya negasin ini secara syar'i boleh nggak, karena saya takut udah lepas dari riba, jangan sampai rezeki saya terjun di perdagangan yang tidak sahih. Alhamdulillah dengan Bentar Kak Fuad. Ya. Suaranya kecil. Kecil ya. Ya. Gimana? Udah? Benar? Oke. Jadi dengan modal itu, Bismillah, saya menawarkan dari teman ke teman, pastinya sama dari Kang Ade sama Bu Bulan, relasi pasti, modal dari sama di Plus mau di WA, Dabri maupun apa, teknik cara sama, tapi basicnya semua memang jaringan, link, dan kenalan si saudara gitu. Nah, qadarullah hasilnya luar biasa, dan saya tidak melakukan effort yang luar biasa untuk penjualan kurma King Salman karena momen tepat, produk bagus, harga pas, jadi kayaknya ya cukup mengganti gaji saya waktu di riba. Tahun kedua 2019 sama, cuman di sini ada pengurangan tim. Jadi jujur saya waktu itu membentuk tim kecil sehingga dia backup
penjualan saya di tahun 2019 ada pengeluaran apa? Teman saya itu berdiri sendiri jualan kurma king salman, kayaknya juga runner up juga di grup angkatan berikutnya. Terus yang apa-apa itu rezeki. Jadi yang jelas saya menjalankan apa-apa yang diarahkan atau dikasih petunjuk sama web atau channel Telegram dari King Salman. Semuanya tergerak dari Allah ya, semuanya dari Allah tetapin. Saya bersyukur Quran ini juga sama, dan saya lagi hal yang saya lakukan juga sama kamu. Karena prinsip saya sekarang setinggi apapun teori marketing ataupun link ataupun apa ridha Allah tidak jadi jualan. Ya itu mungkin kebalikan masa lalu saya di mana saya mengumpulkan teori dan sebagainya, tapi sekarang saya lebih ridha Allah sehingga jualannya ya sekasihnya Allah. Gimana caranya? Mungkin tadi bless dari materi Kang Ade sangat menyentuh, bahwa disampaikan bahwa kalau ukurnya adalah ibadah tahun ini, tahun dan sebagainya, ya impact-nya apa? Ya karena kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunia ikut itu adanya gitu. Semua juga rezeki itu juga nggak lepas dari ikhtiar, pos-pos itu wajib. Tapi di sini saya memang kalau di nomor ini saya tidak terlalu post di Quran, saya punya nomor lain yang dituliskan Quran sama King Salman. Dan ya, itu mengalir saja. Kadang seperti juga Kang Adit tadi ya, karena dia tadi bahwa waktu timing untuk ini ya memang tergantung kesibukan. Ini kemarin juga apa namanya dari punten kalau ingat masa lalu malu juga, karena Allah kasih rezekinya luar biasa banyak, tidak hanya sehat, keluarga bisa kumpul. Kalau itu pergi gelap pulang bahkan mungkin sampai jam 1, tapi sekarang dibalik kita akhirat kerja dikit tapi hasil maksimal, dan semua difasilitasi melalui program resellernya King Salman. Insya menjadi berkah. Dan tadi mungkin Bu Rizky bilang kita fastabiqul khairat ya, bahwa mengejar kebaikan dengan kita menjual atau apalagi Quran ya, jadi penyemangat tersendiri. Mungkin impact dari kita jualan, kita lebih rajinnya, atau kita sendiri juga mau apa, karena ya kalau kita sudah tergantung sama apapun, saya yakin dimudahkan, apalagi kondisi seperti sekarang. Ya, mungkin sedikit curhat sekaligus ya, itu yang saya lakukan. Gak mulu-mulu sih mau ranking 1, 2, tapi yang penting dijalani dengan ikhlas dan tetap sekali lagi mengharap ridho dan saya ridho sama Allah. Insya Allah nanti semua menjadi berkah buat semua, buat kita keluarga, buat teman-teman kita. Maaf punten saya nggak pernah sharing di ini karena yang di share di teman-teman Kang tadi Bulan dan lain-lain, Kang siapa ya kemarin Wahsan ya kalau nggak salah, itu udah mewakili, udah representatif yang bisa dilakukan oleh kita semua. Ternyata cara jualannya ini, jadi semua punya cara. Jadi kesimpulannya 1, ridho, 2, semua punya cara, punya passion sendiri-sendiri, cara link sendiri-sendiri jadinya, dan ya kita bismillah aja gitu. Kang Ade punten nih jadi mantep banyak, tapi semoga jadi wasilah bahwa kita sekali lagi kerja bisnis itu hanya ridho Allah aja. Amin insyaallah. Ya, kalau ada bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Fuad. Mudah-mudahan berkah apa yang tadi disampaikan. Selanjutnya saya serahkan waktunya kepada Kak Reski untuk Kak Adis mungkin ya, untuk menyampaikan apa ya, sharing pengalamannya selama di King Salman. Silakan. Adik bungsu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dari dengar
kakak-kakak semua kayaknya saya ketinggalan ya. Saya adik bungsunya kakak-kakak ya. Saya baru lahir ini sebulan yang lalu. Hari ini hari sebulan, satu harinya saya di King Salman. Baik, saya kenalkan diri saya. Nama yang diberikan orang tua itu Reski Ati Triayu. Tetapi saya akrab dipanggil dengan Adis. Jadi kakak-kakak ataupun sobat boleh panggil saya Adis ya. Usia tahun 2020 sudah 46 tahun. Ya, jelita ya, jelang usia 50 tahun saya. Dan status saya saat ini sudah menikah, yang jelas ya Pak, sudah 46 tahun. Takutnya kalau 46 belum menikah, takutnya perawan tua ya. Saya sudah menikah dengan satu suami dan 3 orang anak, alhamdulillah. Sekarang saya tinggal di Jalan Hang Tua, nomor 464B di Kota Duri, tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Sudah ada yang datang ke sini? Kalau belum ada, saya undang ya untuk silaturahmi ke Riau. Kalau ditanya tadi mulai bergabung sudah sampaikan bahwa saya bergabung di tanggal 9 September 2020. Itu saya pilih paket tajribi ya. Nah, kemudian selang 2 hari, tanggal 11. Nah, tanggal 2 saya coba memasarkan. Tanggal 11 akhirnya saya dapat orderan waktu itu 10. Nah, waktu itu dibilang sama Mbak Retno, kenapa nggak upgrade waktu itu. Nah, saya pikir, oh iya juga nih, udah dapat rezekinya buat nge-upgrade gitu. Akhirnya saya naik ke paket Tax CV dan di tanggal 11 September, makanya ketemu sama bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya. Kenapa alasan saya bergabung? Ini awalnya dari keinginan pribadi. Saya sudah mulai ingin sedikit-sedikit berwakaf Al-Quran, itu awalnya. Tapi saya belum ketemu cara wakafnya seperti apa, Al-Qurannya yang mau saya berikan seperti apa. Nah, jadi saya inginnya Al-Quran itu adalah kualitasnya baik, dan memang peminatnya sekarang adalah untuk anak-anak yang mulai menghafal Al-Quran, tahfiz, dan dia punya suatu kemasan yang bagus. Nah, waktu saya lagi biasa buka-buka sosial media, akhirnya ketemu sama si King Salman. Akhirnya saya baca tuh, apa nih King Salman. Ternyata luar biasa ya, dari lembarannya, dari semua tercakup di dalam Al-Quran itu apa yang saya inginkan. Nah, akhirnya, ini peluang bagus. Akhirnya saya baca, makanya saya pilih tajribi waktu itu, karena tidak ada niat mau dagang. Saya hanya untuk memenuhi kebutuhan saya. Berarti kalau 5 sehari, ya tercukupi lah, begitu pikiran saya. Dan setelah itu, ternyata saya kebetulan nih Pak, lagi pandemi Ibu, lagi pandemi kayak gini, qadarullah saya diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah MDTA ya di sekitar rumah sini. Nah, jadi itulah yang membuat saya tergerak lagi ingin membantu MDTA itu, karena kita sama tahu ya MDTA seluruh Indonesia memang di luar jangkauan ya tempat orang bersedekah ya. Jadi antara hidup dan mati biasanya MDTA itu. Beda dengan pesantren tahfiz, dengan pesantren-pesantren ternama gitu kan. Akhirnya saya juga miris hatinya ngelihat anak-anak bawa Al-Quran gede, tapi sampulnya sudah copot, kemudian lembarannya terpisah-pisah. Nah, saya berpikir bagaimana caranya anak-anak ini tidak keberatan Al-Quran, dan mereka bisa membaca Al-Quran dengan tidak ada rasa sungkan dan rasa malu, karena Al-Qurannya bagus. Gitu. Nah, akhirnya saya ingin membantu MDTA saya waktu itu. Waktu saya ternyata buka, ini saya cerita sama teman terdekat dulu yang saya sudah tadinya adalah bersedekah ataupun berwakaf. Ternyata saya kirimin, dia nggak respon saya. Tapi dalam waktu ada kurang lebih 15 menit saya dicuekin sama dia. Kemudian masuk WA, sudah transferan 1.700.000, dia ikut 10 wakaf. Mas, saya merinding banget.
Saya bilang, ya Allah, Allah kasih 10 orang langsung. Dia nggak ada basa-basi, nggak ada tanya-tanya, keren banget kan. Nah terus akhirnya saya bilang gitu, ya Allah itu merindingnya tuh Masya Allah loh, lama banget. Saya bilang Allah ini ikut campur nih dalam usaha ini. Nah akhirnya saya bilang saya akan sampaikan kepada grup-grup terutama pengajian dan masjid yang Nurul Haq yang dekat rumah ini. Ternyata dalam 1 jam lebih sedikit saja itu terpenuhi. Saya minta 50 page, akhirnya dapat 55 page. Hebat ya? Hebatnya hamba Allah. Saya mah nggak hebat. Boleh tepuk tangan ke kita semua dulu. Nah terus akhirnya saya pikir, nah setelah saya menjalankan yang 55 itu, saya minta 50, Allah kasih 55 ya. Nah kemudian yang sisanya itu masih ada yang menangis, tidak ikut gabung untuk berwakaf. Saya bilang, saya juga nggak mau terima mereka karena saya nggak mau Al-Quran mereka tidak produktif gitu. Akhirnya saya tutup hari itu, saya nggak mau terima. Tapi saya pikir lagi, kasihan nih orang-orang yang mau berwakaf, tapi saya tolak. Nah, gimana cara mengalirkan mereka ini? Akhirnya saya hubungi teman-teman saya yang kepala sekolah yang di MDTA lain. Wah, waktu saya sampaikan mereka sangat antusias ya dan berterima kasih Kak, terima kasih Kak, akhirnya begitu. Besoknya saya buka lagi postingan, 50 page lagi, dalam waktu 3 jam kelar 50 page ya. Jadi saya bilang, wah Masya Allah gitu ya. Ini memang luar biasa. Nah akhirnya sekarang sudah istiqomah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tidak setiap hari berjualannya memang. Saya hanya ambil di hari Jumat. Kenapa saya ambil di hari Jumat? Terkhusus Al-Quran ya, terkhusus wakaf Al-Quran saya di hari Jumat. Karena satu memang orang-orang di kelompok pencinta wakaf itu dia akan mengambil hari yang berkah itu. Nah, jadi saya hanya posting di hari Jumat, saya buka wakaf Al-Quran untuk bantu MDTA apa, alamatnya di mana, saya kasih nomor telepon saya, nomor rekening saya, dan silakan japri saya gitu. Nah, ini memang akhirnya masuk-masuk ini selalu. Nah, terakhir dan ini sekarang masih berproses setiap hari Jumat. Jadi saya Jumat, saya tunggu transferan mereka di Sabtu dan Minggu. Senin saya baru menghubungi Mbak Respi langsung order ceritanya begitu. Nah ini apalagi nih pertanyaannya nih Kang Ade. Kenapa bisa jadi nggak target ini ya? Ini mah sudah hadiah. Saya juga nggak bisa ini mengatakan apa nih. Ini sudah saya bilang sudah hadiah luar biasa dari Allah ya. Jadi tidak ada pengejaran target untuk menjadi top untuk saya. Jadi untuk tips dan saran, sebenarnya dari cerita teman-teman semua kita sudah satu visi misi sebetulnya. Jadi sebenarnya awalnya kita semua itu dengan niat ya, baik niat kita. Jadi kalau target kita akhirat seperti kata Mas tadi, insya Allah dunia mengikut. Nah, jadi memang target saya adalah bagaimana mewakafkan Al-Quran awalnya untuk diri saya pribadi, mulai buka-buka dorong pintu surga melalui pintu sedekah. Dan akhirnya sekarang saya sudah mengajak orang sama-sama dorong tuh pintu dari jalan itu. Nah, rezekinya masuk, alhamdulillah. Kemudian saya tidak merasa reseller, saya tidak merasa pedagang, tapi saya turunkan derajat saya adalah pelayan. Ya. Kenapa saya bilang pelayan? Satu, saya adalah pelayan para muwakif, para orang-orang yang ingin berwakaf. Kemudian saya jadi pelayan orang-orang yang ingin dekat sama Allah, karena pikiran saya orang yang membeli aku yang ingin tahu dan ingin mencintai Allah itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah kitab Allah yang maha suci, ya, kalam-kalam Allah yang ini kalau kita bilang produk sampai akhir zaman tidak akan pernah, karena semua orang akan mencari. Malah sekarang semakin orang ingin menghafal, tidak lagi membaca gitu ya.
Nah, kalau sudah mengatakan ini produknya Allah, maka saya bilang saya pelayan dan saya karyawannya Allah. King Salman adalah sebagai wadah untuk yang saya akan sampaikan kepada konsumen gitu. Jadi saya merasa saya diselidiki ataupun saya dimonitor oleh Allah untuk melakukan pelayanan wakaf Al-Quran ini. Ya, jadi kalau kita karyawannya Allah, otomatis kita harus kenal siapa Allah dan kita harus berusaha tahu dan mencintai Allah. Nah, jadi bagaimana caranya supaya ini memang akhirnya berjalan dengan baik? Maka saya bilang perbanyak waktu berdekatan dengan Allah itu, dengan bos ya. Carmuklah dengan bos ya. Jadi, bagaimana caranya kita carmuk sama bos? Kita punya cara tersendiri. Jam 2 malam pikirnya pikir karena amit banget, bisa di dalam hati aja. Kemudian saya bilang bintang Allah itu, alhamdulillah ketemu Mas Radio, ketemu Mbak Wulan, ketemu Pak Musa, Mas Fuad, Masya Allah ya, ternyata kita dari Indonesia bisa ketemu di sini berkat Kang Ade, Mbak Retno, Mbak Respi ya. Nah terus kemudian kita harus siap untuk melayani dengan sepenuh hati. Jadi siap untuk dicaci karena kita pelayan, saya menganggap diri saya pelayan. Ya, siap saya untuk dihina, artinya dikritik, harus kalau atau mengeluh akan tangan buat nyatat ya, ngetik-ngetik, ntar sampai tiduran dapat duit ya kan, enak banget. Nah, sementara hak Allah sudah dengan menjalankan silaturahmi, rezeki akan bertambah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya bilang closing statement yang bisa saya bagi sobat-sobat semua bahwa cerdas membaca situasi. Maksud saya begini, misalnya kan guru kita ya Coach Ade, Hadir. sudah ngantuk atau saya kepanjangan satu lagi ya. Jadi misalnya kan kita udah disuruh tuh sama guru kita jam 8, jam 1 sama lakukanlah itu ya. Nah misalnya jam 8 kita seperti tadi saya masukkan itu bahwa brokes dibuka wakaf kembali 50 page untuk MDTA apa gitu. Nah saya melihat nih sampai jam 1 gimana prosesnya. Ternyata tadi dalam proses ini 11 itu masih 6 yang ingin. Berarti ini jauh dari target. Nah, saya berpikir untuk 1 kilo itu harus 13,5. Nah, maka saya turunin target. Nggak mungkin. Maka saya turunkan jadi 26. Kurang 6, maka pos berikutnya adalah sisa 20 page. Nah, ini ataupun konsumen kita jadi tergiur. Karena wah, saya sudah jangan saya bisa nggak dapat. Nah, ini yang itu pada mentransfer duitnya 2 Al-Quran. Ini saya belum melihat lagi karena nanti kita evaluasi sebentar lagi. Untuk cerdas membaca situasi. Target 10 kilo harus dapat. Semua bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat King, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Adis atas apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Mungkin setelah itu, setelah pemaparan dari pemateri kita, top leader, sobat-sobat semua, mungkin sebelum itu boleh dari sobat-sobat yang lain, jika ada pertanyaan atau diskusi yang ingin ditanyakan atau apapun itu yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua. Silahkan
acungkan tangan atau apa namanya tuh, hands up. Silakan Pak Cecep. Dan teman-teman semuanya, leader-leader hebat di saya ini resep suksesnya ya, resep rahasia kesuksesan dalam run orderannya gitu. Apalagi terutama Bu Resti, Ayah Adit, Mbak Wulan tadi yang mana bisa sampai mendapatkan main yang begitu banyak gitu ya. Saya juga merasa tertantang gitu, dan merasa mungkin ingin mendapatkan hal yang sama lagi. Kita semua bisa menyebarkan produk ini untuk mendapatkan terlaksana dengan baik. Ya mungkin itu yang ingin saya tanyakan rahatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari yang lain? 2. Sementara saya 2 lagi, berarti 2 pertanyaan lagi, dipersilakan. Dia nggak nanya di situ, dia nyebar. Silahkan, ada yang mau bertanya kembali? Bu Hijrah itu tadi, Bu Hijrah. Bu Hijrah, silahkan. Saya kayaknya. Sepertinya di unmute dulu, Bu. Di unmute dulu, Bu, suaranya di mikrofonnya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktunya yang diberikan. Saya mau nanya sedikit, mungkin di antara di sini kan kita online semua, ada nggak yang Offline. Ya, yang offline. Dan gimana seandainya ada salah satu narasumber di sini, pemateri di sini yang offline, gimana cara menjalankannya? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan yang lain. Ada lagi kah? Bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya beliau. Oke, mungkin sambil nunggu bisa dijawab. Boleh. Boleh, mungkin saya bacakan dulu pertanyaannya dari Pak Cecep mungkin ya. Pak Cecep itu mungkin meminta saran gitu, apa resep sukses bagaimana memasarkan produk King Salman gitu, terutama mungkin yang sedang dijalani ini adalah Al-Quran. Siapa yang mau menjawab?
Boleh? resepnya Dulu. Silakan. Atau Siapa Kak Radityo, silakan. kalau saya resepnya cuma satu, Kak. Dan pernah mencela produk lain, jangan pernah mendapatkan tawaran produk dari orang lain, menolak apa cemooh dan respon sama sekali. Resepnya cuman itu. Jadi harus dari sesama pedagang. Gitu. Berarti itu saja Kak dari saya. Jangan jangan menjelekkan produk lain gitu ya. Betul. Oke, dan ketika pendapat produk apapun kita jawab dengan, kalaupun kita tidak menyukai produk tersebut atau kita tetap respon gitu dengan bahasa-bahasa yang halus. Ya berarti tidak dicuekkan gitu ya. Dicuekkan gitu. Baik. Dicuekkan. Oke, mungkin ada dari Kak Ulan, ada kalau jawaban. dari saya kan untuk summary ke produk kita apapun itu kita melakukan follow up durasi waktu untuk pengiriman Al-Quran ataupun itu berapa hari. Jadi kita follow up menanyakan ke customer apakah sudah sampai atau belum untuk progres di resinya seperti itu. Jadi berasa customer itu kita aja. Oke, berarti memberi kenyamanan untuk customer gitu ya. Iya. Baik. Mungkin tambahan dari Kak Fuad, silahkan. Baik, Kang. Jadi semua punya style, semua punya cara. Tinggal kita passionnya yang mana, Kang Cecep. Artinya kalau Kang Cecep kuat dari sisi teori hargai pasti, kemudian kalau pedagang itu kan butuh kapan waktu bisa nggak tambah harus diupdate. Nah, tambahan saya ya pasti tetap kembali ke masalah ini ya, ataupun semua, tetapi saya menggarisbawahi tentang mungkin kalau kita karyawannya berarti kita harus on time, jadi sholat tepat, sunah-sunahnya tepat, jadi itu akan kuncinya di situ. Kang Ade selaku manajemen sama udah dapat ngasih senjata secara tips dan semuanya bagus semua dan profit menurut saya bahkan 1000% itu luar biasa kalau bisa dipraktekkan. Tapi ya kita harus ambil pas di kita dan kita kuatin nempel sama itu, nempel apa itu udah sukses apapun isi dimudahkan seperti tadi bilang dicuekin, tapi ternyata Allah kasih rezeki. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya Kak Ridho, Kak Wulan, dan Kak Fuad, Kak Adis. Ya. Baik, selanjutnya mungkin tadi pertanyaan dari Kak Hijrah ya. Saya bacakan kembali. Mungkin ada nggak yang saran dari yang sudah mencoba gitu? Dipersilahkan, ada yang
Silakan Kak Makasih, Buat, Mas kalau Fuad. ada Kak Fuad silakan. Ya, jadi yang pertama mungkin sedikit komen Rizky tadi ya. Boleh tuh kan sempat ada materi sebelum jauh hijrah ya, punten. Sempat di-share tentang WA penting. Nah, situ saya coba buat komen di mana yuk saling save nama kita supaya apa? Yang apa? Tanpa kita ngomong, tanpa perlu kita ini, kita bisa melihat, belajar dari posting-posting WA story dari kita. Mungkin ya kalau ada yang mau berbagi misal benerin atau ada yang salah, itu juga bisa jadi referensi gitu. Sekali lagi komen terkait masukan dari Rizky terkait WA story-nya ya, modelnya kan pasti beda-beda. Tertarik saya sebenarnya. Mungkin beberapa saya udah save, bahkan mungkin hampir 90% member di reseller kan ini sudah saya save semua. Terus untuk hijrah, punten namanya hijrah atau nama aslinya Umi Hijrah? Nama aslinya Hijrah Nur Hasanah. Masya Allah. Ya menuju kebaikan ya. Saya penasaran mau simpen namanya bener nggak nih hijrah? Tapi ternyata bener ya. Ya karena saya lagi belajar hijrah juga, jadi wah ini Umi Hijrah aktif, termasuk aktif juga ya. Ya barakallah ya Umi ya. Oke, kalau untuk offline saya memang belum pernah coba iseng, tapi intinya semua sudah di Al-Quran, yaitu apa, silaturahmi yang disampaikan oleh di silaturahmi. Ya memang ini pandemi, tapi kita berkunjungan tidak ada salahnya ke keluarga dulu, ke teman yang dekat dulu. Kita nggak usah mentarget ini harus beli sama saya, nanti pertemanannya malah jadi kaku. Kita yang penting datang, kenalan, kuatkan bahwa saya itu penjual kurma, penjual Quran, nggak usah malu. Kalau kita mau ya kapan kita akan laku gitu ya, punten ya. Jadi dengan cara silaturahmi itu penjualan offline saya kira juga akan menunjukkan hasil. Seberapa hasilnya tergantung rezeki masing-masing. Mungkin rezeki saya saat ini, tahun kemarin saya bisa bersih ya, bukan kerja Quran itu nah itu bisa 7,5 juta tahun 2018. 2019 dari kurma king sama turun nggak nyampe 7,5. Nah demikian juga nanti dengan kita silaturahmi, kita dapat bahkan nggak dapat ya sudah, kita nggak usah putus asa, ya sudah kita silaturahmi ke yang lain. Siapa tahu dengan teman yang kita silaturahmi itu, oh Umi Hijrah itu jualan Quran. Jadi suatu saat marketing itu kan nggak bisa membagikan telapak tangan langsung Umi ya, butuh waktu, butuh proses. Kalau kita sudah kayak tadi sama kayak Didit Raditya ya, itu kan mungkin sudah punya link jaringan yang, dan tinggal merubah brand aja, apapun yang dijual laku gitu ya. Nah kita jangan kecil hati, makanya kita kuatkan brand, selalu posting sehingga image orang, oh adalah jual Al-Quran, ada wakaf Al-Quran, ada jual kurma, kurmanya King Salman, produknya kualitasnya bagus. Nah jangan lupa setelah silaturahmi saling simpan nomor WA. Gunanya apa? Saat hijrah posting WA story-nya, dia akan lihat, tapi dipastikan ya saat silaturahmi, nomornya berapa ya punten, nomor saya baru ini ya, galegasi ya istilahnya bahasa marketingnya. Oh nomor saya sekian, oke save balik ya, Abi atau Umi siapa gitu ya. Nah dari situ kita akan memperbanyak database di WA Story. Jadi materi dari Kang Ade tentang materinya bagus-bagus kan ya, Mori dari yang terbaru storytelling ya Kang Ade ya. Nah itu bisa diposting di situ. Oh, akhirnya yang kemarin kita silaturahmi karena lihat secara kontinu kayak
kayak ininya di brandnya, oh Al-Quran wakaf, oh ternyata begini, oh hartaku kayaknya perlu diwakafin, hartaku yang kubawa di akhirat nanti adalah wakaf. Nah, jadi kan terbrainstorm di situ, akhirnya insya Allah suatu saat beli. Tapi awalnya dari offline, silaturahmi nomor WA. Dari situ referensi kira-kira tempat mana yang mau beli Al-Quran sama kita ya, atau mau. Nah, atau Umi juga bisa buat bukan skenario, ini niatan baik punten seperti ini. Datang ke TPA, TPQ ataupun ke masjid ke pengurusnya, mau terima wakaf enggak? Oh mau. Al-Qurannya kayak apa? Oh seperti ini. Nah, dari perkenalan masjid tadi atau jamaah pengajian, nanti karena mereka mau, dengan doa mereka, Allah mungkin ridho juga jualan kita yang kita tawarkan open wakaf masjid A, open wakaf TPQ mana. Ya karena memang rezeki mereka, maka akan dapat Umi hijrah, Umi hijrah. Maksud enggak? Saya ulang ya, ke masjid, ke TPQ A ya, TPQ Palangkaraya. Kita ke pengurus, tawarin, mau terima wakaf nggak? Mau terima donasi wakaf? Mau. Ya kita buat ikrar atau sebagainya, terus bismillah saya coba ya, saya tidak janji tapi saya akan berusaha. Setelah itu kita buat program, tawarkan ke teman-teman saat silaturahmi, ini konteksnya offline, dan kalau ada yang beli itu rezeki, kalau ada yang beli mungkin bagian dari doa pengurus tadi yang mau menerima wakaf gitu ya, clear ya. Oke, Kak Dis bantu jawab ya. Salam kenal, bagus banget pertanyaannya ya. Mudah-mudahan saya bantu jawab, tapi sejujurnya saya juga belum pernah offline nih. Satu, sebenarnya kita sekarang zamannya online, ya. Kita berusaha seperti tadi menyampaikan. Nah, hasil penjualan itu kalau mau offline berarti kita harus stok barang. Jadi sudah ada barang yang akan kita perlihatkan, karena kalau offline ada barang ya kan, kalau jualan. Mungkin kita bisa beli kurma ajwa 1 kilo, kurma ajwanya 1 kilo. Nah itulah yang sebagai galeri. Nah ini di mana medianya, karena kan kalau mau tempat pasti sudah kalah di ongkos gitu ya. Tapi ini mungkin bisa dilakukan di saat misalnya ada manasik umroh misalnya ya, atau ada kegiatan tablik akbar di masjid mana gitu. Nah kita di sini kan baru tahap pengenalan. Nah jadi kita siapkan di situ, berarti mungkin satu kita berkorban tester, bersedekah ya kalau off. Nah, jadi silakan dicicipin Pak, halal, ini kurma sukari gitu kan, dari Madinah, kita kasih tahu, lembut loh Pak teksturnya ini, silakan dicoba Pak, halal. Nanti kan dari situ kalau mereka sekarang memang tidak kita stok Pak ya, kalau berapa kotak nanti ke alamat mana dikirim begitu. Nah, jadi nanti lama-lama juga akan dikenal. Kalau off keluar nah perlu ada sedikit brosur, nggak usah harus brosur bagus, tapi hijrah apa gitu kan, menyediakan ini, sehingga pas dia datang silakan Pak, handphone. Nah dari situlah anjuran orderan ya, insya Allah ya Mbak Hijrah ya. Tapi kalau saya lebih setujunya untuk zaman teknologi sekarang dengan online saja. Satu lagi loh itu Mas. Jadi mungkin untuk kita semua, kalau saya mungkin sudah dilakukan juga oleh yang lain. Jadi yang sudah berwakaf itu saya kasih kode memang mereka.
Kemudian saya gabungkan ke mereka ke dalam satu syiaran. Jadi orang-orang yang berwakaf itu ada grup 1, saya ada info, saya kasih tahu. Alhamdulillah Al-Quran kita sudah akan dilakukan pengiriman. Saya lihatkan foto resinya. Kemudian Alhamdulillah Al-Quran sudah datang, saya lihatkan dan saya pamerkan Al-Quran. Nah kemudian masuk lagi hari Jumat, seminggu kemudian kan datang pewakaf baru itu ya, saya gabungkan lagi mereka. Nah jadi wakaf akhirnya tidak menutup kemungkinan pewakaf tahap 1 berwakaf lagi di tahap 2. Nah ini akan terjadi. Nah apabila kita untuk wakaf, kita tinggal 1 share aja mereka sudah ikut itu wakaf. Yang begini kita tinggal berita mereka langsung berebut ya untuk mengambil amal soleh itu. Waktu juga mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama ya. Semoga di minggu selanjutnya atau di waktu-waktu selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka buat yang lain juga bisa ikut bergabung kembali. Mohon maaf untuk selanjutnya kita akhiri acara hari ini. Insya Allah mungkin untuk rekapan pertemuan hari ini kita di-share di grup seperti apa. Kalau misalkan untuk hasilnya di video mungkin saya buatkan audio atau videonya di YouTube gitu. Biar bisa ditonton ulang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.